Saudara hati-hati kalau ngomong ya, saudara kalau ngomong bisa melanggar undang-undang ITE, kalau masuk penjara saya nggak tanggung jawab ya. Jadi kalau ngomong, kalau Anda nggak diukur ya, ngukur badan ya. Ya, maka saya bilang juga aneh di Indonesia ini. Di Malaysia yang pernah saya cerita beberapa tahun lalu, saya sengaja lebaran ke sana. Wah, beda jauh Pak. Makan mau di mana nggak ada. Ditutup-tutup di jalan raya ya bebas-bebas aja. Orang mau dagang dari pagi sampai malam. Kafe, nightclub buka semua Pak. Di depan nightclub itu ditulis orang Muslim selama bulan puasa tidak boleh masuk ke sini. Hanya orang Muslim aja. Jadi beda. Jadi orang Muslim yang ditahan, orang lain bebas-bebas aja. Jadi sudah sangat jauh sekali konsep pemikirannya itu. Itu sama di Malaysia, itu sama-sama negara Islam mayoritas juga. Dan memang di Indonesia ini, banyak pimpinan ya ustadz apalagi yang memang udah sengaja dikirim dari ajaran-ajaran dari luar yang memang untuk menghancurkan Indonesia seperti itu. Dan celakanya banyak orang bodoh Pak yang ikut-ikutan seperti itu tanpa pikir panjang, tanpa mau menyelami apa sesungguhnya benar atau enggak gitu ya. Nah, waktu puasa itu ditahan-tahan ya. Puasanya bukan karena prihatin, beda orang puasa karena prihatin. Ya, orang kalau puasa karena prihatin, hatinya ikut prihatin, saudara. Tapi puasanya karena sengaja nafsunya mau dikumpulin. Begitu bleng, wah nafsunya dilampiasin, saudara. Nah itu makanya setannya tambah hebat, saudara ya. Setannya tambah hebat. Karena ditahan. Begitu bleng, suaranya kan bleng begitu kan, wah langsung dilampiasin, saudara ya. Nah, nih apa? Jesus Xavier dulu, Jesus Xavier silakan. halo. Ya, halo. Selamat malam, Pak Paul. Wah, mantap ini, luar biasa. Memang kalau memang betul kok itu yang Bapak bilang selalu benar. Itu di bulan puasa, bulan Ramadan itu menurut mereka iblis setan itu dirantai ya. Tapi pada kenyataannya berbanding terbalik Pak, memang pada kenyataannya gitu ya. Jadi saya lihat sendiri ya, kalau bulan puasa itu di jalan aja Pak, wah kita ngeri deh. Sedikit aja orang gitu ya, wah emosinya naik tuh mereka, ngamuk-ngamuk, marah-marah, akhirnya ngajak berkelahi aja istilahnya gitu. Saya nggak ngerti kok bulan Ramadan mereka makin bernafsu gitu, jadi makin emosinya makin tinggi di mana-mana itu ya. Lalu juga ya kejahatan benar itu, makin banyak kejahatan di mana-mana, pencurian kan, karena mereka pada pikirannya pokoknya mereka mau makan enak gitu di bulan Ramadan itu, uang nggak punya, jadi kejahatan naik karena salah konsep pemikirannya tuh, budaya yang salah ya. Jadi mereka pikir kalau bulan puasa itu mereka kan dari pertama hari puasa itu dia udah siap-siap makan enak Pak Paul, karena dia puasa dia pikir dia mesti makan enak gitu. Jadi dia segala rupa ada-adain itu makanan enak itu ya, segala macam kalau perlu ya, seperti perhiasan dia jual kadang-kadang untuk beli makanan itu ada banyak Pak Paul. Jadi konsep pikirannya itu bulan puasa itu pokoknya makannya enak dan cuma ganti jam doang sebetulnya. Jadi esensi puasa yang sebenarnya mereka mungkin kebanyakan nggak ngerti gitu ya, apa itu puasa, cuman pindah jam makan doang, ya makannya mau enak-enakan gitu pokoknya. Beda sama puasa-puasa zaman dulu Tuhan Yesus apalagi ya. Jadi seperti itu. Memang saya juga kadang bingung orang-orang ya bagaimana ya konsep pikirannya tuh kok. Tapi aneh itu nggak berubah gitu, nggak mau mengerti gitu, bahwa itu mereka salah, tapi mereka terus jalani aja hari-harinya, tahun demi tahun ya seperti itu, tanpa mau memikir bahwa ini benar atau enggak gitu ya. Jadi udah ditutupi sama itu, makanya indoktrinasi dari ustadz yang ngaco itu Pak. Ya, maka saya bilang juga aneh di Indonesia ini. Di Malaysia yang pernah saya cerita beberapa tahun lalu, saya sengaja lebaran ke sana. Wah, beda jauh Pak. Makan mau di mana nggak ada. Ditutup-tutup di jalan raya ya bebas-bebas aja. Orang mau dagang dari pagi sampai malam. Kafe, nightclub buka semua Pak. Di depan nightclub itu ditulis
orang Muslim selama bulan puasa tidak boleh masuk ke sini, hanya orang Muslim aja. Jadi beda, jadi orang Muslimnya yang ditahan, orang lain bebas-bebas saja. Jadi sudah sangat jauh sekali konsep pemikirannya itu. Itu sama di Malaysia, itu sama-sama negara Islam mayoritas juga. Dan memang di Indonesia ini, banyak pimpinan ya, ustadz apalagi yang memang udah emang sengaja dikirim dari ajaran-ajaran dari luar yang memang untuk menghancurkan Indonesia seperti itu. Dan celakanya banyak orang bodoh Pak yang ikut-ikutan seperti itu tanpa pikir panjang, tanpa mau menyelami apa sesungguhnya benar atau enggak gitu ya. Nah itulah saya ingat ya. Makanya memang betul Pak. Ya begitu aja Pak ya. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Terus tembak terus. Betul itu ya, karena waktu puasa itu ditahan-tahan ya. Puasanya bukan karena prihatin, beda orang puasa karena prihatin. Ya, orang kalau puasa karena prihatin, hatinya ikut prihatin, saudara. Tapi puasanya karena sengaja nafsunya mau dikumpulin. Begitu bleng, wah nafsunya dilampiasin, saudara. Nah itu makanya setannya tambah hebat, saudara ya. Setannya tambah hebat. Karena ditahan. Begitu bleng, suaranya kan bleng begitu kan, wah langsung dilampiasin, saudara ya. Puasanya itu adalah merubah jam biologis, hawa nafsunya, ya kan? Bukan puasa karena prihatin. Orang kalau puasa prihatin kayak orang kejawen itu ya, karena dia melihat penderitaan bangsa Indonesia, kayak saya dulu ya ada masalah, saya puasa. Waktunya makan pun lihat makanan nggak kepengen karena masalahnya begitu besar sekali, pengennya udahlah tak terusin aja lah, puasanya tak lanjutin aja. Karena kan begitu saudara, ya kan? Karena prihatin, lihat makan aja nggak kepengen, sudah puasa 3 hari lihat makan aja nggak kepengen. Makanya saya dulu pernah ngajari ya di Tribun Pagi ya, kalau Anda lagi banyak masalah ya, terus nggak doyan makan, jangan telat makan, salah. Anda pilihannya cuma 2. 1, Anda harus tetap makan, kalau masalah begitu banyak dalam hidupmu ya, tetap makan dengan normal, jangan sampai ditunda atau walaupun nggak doyan makan, tetap paksa makan. Walaupun cuma sekerat roti, tetap harus makan, kalau nggak kamu sakit. Tapi yang kedua, sekalian puasa. Kalau lagi banyak masalah, sekalian puasa. Jadi jangan telat makan. Kan nggak doyan makan orang lagi banyak masalah ya. Saya kan ngalamin ya. Ya puasa sekalian. Nah, jadi jangan kayak orang Islam. Puasanya nahan nafsu. Begitu bleng, nafsu dilampiaskan, makanya ngedan. Begitu buka puasa, bleng, rakus, saudara. Karena itu adalah nafsu yang ditahan. Ya kan? Itu lebih bahaya. Puasa yang seperti itu lebih bahaya, saudara. Menahan nafsu itu lebih bahaya. Ya, puasa menahan nafsu itu lebih bahaya. Beda kalau Anda puasa karena prihatin, memang udah doyan makan. Jangan makan sekalian, puasa. Supaya jangan telat makan. Kalau telat makan, Anda sakit. Kemung kan? Bisa ambruk kan? Secara nggak sadar, lambungmu itu prosesnya nggak karu-karuan. Dan yang kedua, lagi puasa malah foya-foya. Ya kan, kalau perlu jualan itu buat pamer. Ya kan, jualan apa perlu saudara, orang-orang bulan puasa demi pakai baju baru kan konyol kan, ya kan, demi menjamu tamu yang mewah-mewah. Nah itu tadi puasa yang seperti karena puasanya bukan karena prihatin, beda dengan orang Kristen ya. Tuhan Yesus pernah ngajarin kalau mempelai pria itu sudah tidak bersama dengan para sahabatnya akan berpuasa. Kenapa? Karena prihatin. Atau ada Yesus bersama dengan mereka nggak puasa. Begitu Yesus yang naik ke sorga, para murid berpuasa karena prihatin masa aniaya. Sama dengan saya, ya kan, dalam masa-masa yang kesulitan itu saya puasa. Lihat makan aja nggak kepengen, biasa. Kadang-kadang udah tak bablasin aja lah tuh. Masih nggak doyan makan, bablasin 3 hari 3 malam sekalian puasanya. Itu karena prihatin, ya. Makanya lihat ya, orang-orang Islam itu sering puasa, apakah terus bisa mengendalikan hawa nafsunya? Tetap aja kalap teriak-teriak itu kan, ya kalap-kalap bakar, asing Cina, tetap aja. Coba berapa banyak orang Indonesia yang suka puasa itu
yang suka bakar-bakar itu semua santri-santri itu kan, sama saja. Coba lihat orang Kristen, orang rajin puasa. Tenang, saudara ya. Walaupun disakitin, walaupun diburu kayak saya, difitnah pun tenang. Tenang, kenapa? Mantap hatinya. Iya kan? Difitnah, di apa? Takut nggak? Enggak, biasa. Itu kan, waduh, ubur-ubur, takut nggak? Enggak, biasa. Coba Anda yang diubur-ubur. Iya kan? Saya budi nama istrinya aja grogi, kita mah tenang-tenang aja. Ya, karena kita tenang, kita, ya, mantap hati kita. Itu ya, itu bedanya. Siapa nih? Ini Samsung dulu ya, ini Pak Raja Uti tes ya, Pak Raja Uti tes vokal. Malam Pak Paul, shalom, asli Pak. Ya, ini Samsung apa nih? Langsung to the point, Samsung. Saudara hati-hati kalau ngomong ya, saudara kalau ngomong bisa melanggar undang-undang ITE, kalau masuk penjara saya nggak tanggung jawab ya. Jadi kalau ngomong, kalau Anda nggak diukur ya, ngukur badan ya. Silakan Samsung. Mana Samsung? Halo Pauza. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,